Radio Roja Bogor dan Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 1 Rabiul Tsani 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 16 Oktober 2023, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Kompleks Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati, serta para pendengar juga pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 183, mengangkat sebuah tema yang berjudul menunaikan hak anak. Kenapa, Bu? Menunaikan hak anak. Tidak ada di antara orang tua yang mau dikatakan menelantarkan anaknya. Tidak ada orang tua yang mau dikatakan telah menelantarkan siapa? Anaknya. Kenapa? Karena itu adalah sebuah aib. Sebuah aib. Malu kalau ada orang dikatakan telah menelantarkan anaknya. Tapi sayangnya, kenyataan yang kita saksikan, ternyata enggak sedikit orang tua yang telah menelantarkan siapa? Anaknya. Kapan? Ketika mereka tidak menunaikan hak anaknya. Jadi orang tua yang tidak menunaikan hak anak-anaknya, sejatinya mereka telah menelantarkan anaknya. Kenapa itu bisa terjadi? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia tidak tahu. Kemungkinan yang pertama, dia tidak tahu. Tidak tahu bahwa anak itu punya hak. Atau kemungkinan yang kedua, dia tidak tahu. Dia tahu tapi tidak peduli. Kemungkinan yang pertama, dia apa, Bu? Tidak tahu. Kemungkinan yang kedua, dia tahu tapi tidak peduli. Kemungkinan yang pertama, dia tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena tidak belajar. Ada enggak sekolah orang tua? Wonten? Sekolah orang tua. Ada atau tidak? Tidak ada.
Adanya sekolah untuk jadi insinyur, sekolah untuk jadi pilot, sekolah untuk jadi masinis, sekolah untuk jadi dokter, sekolah untuk jadi orang tua. Ada? Teng pundi? Fakultas orang tua, jurusan orang tua. Wonten? Ndak ada. Sayangnya banyak orang menjadi orang tua tanpa tahu apa kewajiban yang harus dia lakukan. Itu realita. Realita yang pahit. Sehingga tidak sedikit anak-anak yang terlantar. Kenapa? Karena orang tuanya nggak tahu apa saja hak anak yang harus dia tunaikan. Atau kemungkinan yang kedua, orang itu sudah tahu tapi cuek. Ndak peduli. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau sudah mewanti-wanti para orang tua. Apa kata Rasulullah SAW? Wa inna liwaladika alaika haqqa. Sesungguhnya anakmu punya hak yang harus engkau tunaikan. Dan hak itu kalau tidak ditunaikan, buntutnya panjang. Buntutnya panjang. Bukan hanya akan dituntut di dunia, tapi juga akan dituntut di akhirat. Makanya salah satu penafsiran yang disebutkan oleh para ulama saat mereka menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari kiamat nanti masing-masing dari kita akan meninggalkan orang-orang terdekatnya. Siapa orang-orang yang terdekatnya? Perhatikan. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Akhih niku artinya apa? Dulur. Kakak atau adik. Wa ummihi wa abih. Siapa lagi? Ibunya dan bapaknya. Wa sahibatihi wa banih, dan istri serta anaknya. Tahu jenengan kenapa orang-orang saat itu akan meninggalkan manusia-manusia yang sangat biasanya ketika di dunia? Salah satu penafsiran yang disebut oleh para ulama adalah karena kita takut akan dituntut oleh manusia-manusia tersebut. Saking takutnya kita nanti bakal dituntut oleh kakak kita, oleh adik kita, oleh siapa tadi? Ibu kita, oleh bapak kita, oleh istri kita, suami kita, anak kita. Saking takutnya kita bakal dituntut, kita pergi dan kita tinggalkan mereka. Karena mereka nanti akan menuntut hak yang seharusnya mereka dapatkan dari kita, tapi tidak kita tunaikan. Kakak kita akan menuntut haknya. Adik kita akan menuntut haknya. Ibu kita akan menuntut haknya. Bapak kita akan menuntut haknya. Suami kita akan menuntut haknya. Istri kita akan menuntut haknya. Anak kita akan menuntut haknya. Dan saat itu penebusan hanya dengan dosa dan pahala. Pripun niku? Hanya dengan dosa dan pahala. Pahala yang jenengan dicabut, kemudian diberikan kepada orang-orang tersebut. Atau dosa-dosa mereka dicabut dan dibebankan kepada jenengan. Itulah penuntutan hak nanti di hari kiamat. Meteni.
Medeni mboten Bu? Medeni. Mengerikan. Wong pahala yang kita kumpul-kumpulkan itu nanti di akhirat itu adalah modal kita. Modal utama kita supaya bisa masuk surga. Pahala yang capek-capek kita kumpulkan, yang sedikit demi sedikit kita tabung pahala tersebut, tahu-tahu pahala itu dicabut sama Allah Azza wa Jalla. Orang yang seharusnya bisa sukses masuk surga, gara-gara pahalanya dicabut, gagal masuk surga, masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tidak menunaikan hak manusia-manusia tersebut itu buntutnya panjang. Gak cuma di dunia, sampai di akhirat. Ya. Maka wajib bagi kita bapak-bapak ibu-ibu untuk mengetahui apa sebenarnya hak anak kita atas kita, supaya bisa kita tunaikan secara maksimal di dunia ini, sehingga nanti di akhirat kita tidak dituntut sama anak-anak kita. Banyak tentunya hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya, tapi karena keterbatasan waktu kita hanya akan membahas 2 hak saja. Yang pertama adalah nafkah. Kenapa? Nafkah. Yang kedua adalah pendidikan. Apa yang pertama? Nafkah. Yang kedua? Pendidikan. Orang tua wajib memberikan nafkah kepada putra dan putrinya. Apa nafkah yang wajib? Nafkah yang wajib adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu satu makanan, pangan. Yang kedua sandang alias pakaian. Apa kata Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Surat apa? Al-Baqarah ayat pinten? 233. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Seorang ayah, sinten? Ayah, bapak, punya kewajiban untuk memberikan nafkah, salah satunya makanan dan pakaian kepada anak-anaknya dengan cara yang patut. Cara yang apa? Patut. Patutnya kepriwe Ustaz? Patutnya ya, anak itu pertama jenengan itu punya kemampuan berapa untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Tentunya antara yang penghasilannya besar dengan yang penghasilannya kecil sama atau beda? Beda. Kemudian juga harus diperhatikan tingkat kepantasan masyarakat tempat dia tinggal. Jadi dia tinggalnya itu di masyarakat apa? Di masyarakat orang yang mampu atau masyarakat yang kurang mampu. Nah, patutnya itu seberapa? Ya disesuaikan juga dengan kondisi masyarakat dia tinggal. Kemudian apa kata Allah Azza wa Jal? La tukallafu nafsun illa wus'aha. Masing-masing itu tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka di sini Allah Azza wa Jalla sangat bijaksana. Dikembalikan kepada kemampuan orang tua dan dikembalikan kepada apa yang umum di masyarakat situ. Kalau umumnya di masyarakat situ nasi sama lauk pauk, yang jenengan punya kewajiban untuk ngasih apa? Nasi dan lauk pauk. Nah, lauk pauknya ini ya tergantung kemampuan. Nek jenengan itu mampu untuk ngasih lauk pauknya itu daging, yo aja lauknya kerupuk terus. Itu namanya ndak patut.
Tapi kalau memang mampunya cuma ngasih kerupuk, ya gimana lagi, mampunya segitu. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, orang itu tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sampai kapan Ustaz? Sampai kapan kita punya kewajiban untuk menafkahi anak kita? Sampai dia punya kemampuan untuk bekerja. Sampai dia punya kemampuan untuk bekerja. Anak kita balik umur berapa? 12. 12 itu kelas berapa itu? SMP. 1. Kelas 1 SMP. Kata para ulama, kalau anak sudah balik dan dia sudah bisa bekerja, sudah tidak wajib lagi untuk menafkahi. Kira-kira anak jenengan kelas 1 SMP sudah bisa kerja atau belum? Urung SMA bebas, urung kerja. Gara-gara apa itu? Gara-gara kita kurang memperhatikan pendidikan kemandirian kepada anak kita. Masih lebih mending mbah-mbah kita dulu. Mbah-mbah kita dulu itu ngajari anak-anaknya untuk bekerja sejak kecil. Bantu di sawah, bantu ke pasar, apalagi bantu angon, wedhus, angon, bebek. Ya. Putrane jenengan angon wedhus mboten, Bu? Lah. Malu mereka suruh angon wedhus. Rata-rata pada dolanan apa? HP. Makanya anak-anak dahulu itu lebih tahan banting daripada anak-anak sekarang. Banyak di antara mereka tamat SD merantau. Tamat SD apa? Merantau. Bisa hidup? Bisa. Buktinya urip. Ya. Maka di sini dikatakan bahwa kewajiban orang tua menafkahi anaknya sampai dia bisa bekerja, memenuhi kebutuhannya sendiri. Dan kalau kita tidak menjalankan kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak kita, maka itu sudah termasuk perbuatan dosa. Apa kata Nabi SAW? Kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqut. Seorang itu sudah cukup dianggap berdosa apabila dia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Arnaut. Jadi orang itu dianggap berdosa kalau dia tidak memberikan nafkah kepada orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Apalagi kalau anak itu anak perempuan dan belum nikah dan tidak bisa bekerja, wah sudah, itu kewajiban jenengan untuk menafkahi anak-anak tersebut. Ya, ini adalah hak yang pertama. Apa hak yang pertama? Nafkah. Kita pindah hak yang kedua. Hak yang kedua adalah pendidikan. Kenapa, Bu? Pendidikan. Yang punya kewajiban untuk mendidik anak itu guru di sekolah atau orang tua? Nomor 1 itu siapa? Orang tua. Jadi yang nanti akan dituntut nomor 1 di hadapan Allah, guru SD apa orang tua? Orang tua. Maka pendidikan ini dibebankan nomor 1 kepada orang tuanya dulu. Maka ketika kita mendengar kata pendidikan,
Itu bukan hanya berhenti, oh saya sudah sekolahkan anak saya dari SD sampai S1. Berarti kewajiban saya sudah gugur. Pendidikan itu 1 akidah, 2 ibadah, 3 akhlak. Apa 1? Akidah, 2 ibadah, 3 akhlak. Apakah 3 hal ini didapatkan oleh anak kita di tingkat SD sampai S1? Itu pertanyaannya. Laung ada guru mengingatkan anak siswanya SD suruh sholat, malah dituntut ke pengadilan. Dan wong tua zaman kiye kan masya Allah, itu masya Allah, naudzubillah, ya, manja banget, ya. Jenengan dulu pernah nggak digitik nang gurune? Hah? Ngertos digitik? Apa digitik siapa? Apa? Disabet. Pakai apa? Hah? Rotan. Terus apa lagi? Penggaris. Ya. Ketika pemeriksaan kuku, masih ingat nggak? Ya, kukunya si Dawa, blet. Sekarang ada guru kayak gitu diapain? Laporin polisi. Jan, wong tua zaman sengi ya panjen. Allah musta'an. Ya. Saya tanya, apakah 3 unsur tadi, akidah, ibadah, dan apa wau? Akhlak, itu didapatkan anak-anak kita di sekolah mereka atau tidak? Lawang pelajaran agama di sekolah umum itu 1 pekan cuma dapat 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran. Itu pun seringnya jam agama itu ditaruh di jam terakhir. Mangsane ngantuk, bebeh, kencot, ngantuk, males, lapar, mana fokus? Jam pertama buat apa? Matematika gitu ya. Jam pelajaran agama di sekolah-sekolah umum kita itu tirikan. Sudah cuma sedikit ditaruhnya di jam terakhir. Yang lebih mengenaskan kadang-kadang gurunya gue murang orang menarik. Ya. Gurunya ngajarnya kurang menarik. Akhirnya anak-anak ya tambah parah. Bolak-balik ngelihat jam. Perut sudah keroncongan, sudah bunyi, sudah nggak fokus. Ya. Maka pendidikan ini adalah tanggung jawab nomor 1 atas orang tua. Pendidikan akidah, kewajiban kita menanamkan akidah yang benar. Makanya Rasulullah SAW mendidik anak-anak kecil di zaman beliau sejak belia. Nasihati Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kata Nabi SAW kepada siapa tadi, Bu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kalau kamu mintalah kepada Allah. Kalau kamu butuh pertolongan, mintalah pertolongan itu kepada Allah. Dari kecil anak ini sudah ditanamkan akidah. Sampai disebutkan oleh Nabi SAW, kenapa kita harus minta kepada Allah? Bayangkan loh, minta kepada Allah. Nabi nggak mengatakan idza sa'alta fas'alni. Kalau kamu minta, mintalah kepadaku, kepada Nabi SAW. Enggak, mintalah kepada Allah.
Banyak di antara kita kalau menasehati anaknya, pesan sama anaknya ketika mau ditinggal kemana, nak nanti kalau butuh apa-apa jangan lupa WA siapa? Bapak. WA ibu. Kalau bapak ibu nggak jawab, kamu WA Pak Le, Bude, Pak D, Bule, gitu kan? Ada nggak di antara jenengan yang kalau mau bepergian pesan sama anak-anak kalau butuh apa-apa minta sama Allah? Ada? Ngacung jajal ranana. Nah kalau sakit itu minta kesembuhan kepada siapa? Allah. Yang ada adalah Bu minta mainan, nanti ya nunggu bapak gajian. Jarang di antara kita, Bu minta mainan, nah minta ya sama Allah. Jarang. Ya tapi kan kalau kita minta sama Allah, ujuk-ujuk mainannya jatuh dari langit loh. Terserah Allah caranya gimana. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah ngajari diri kita dan anak kita untuk minta sama Allah. Bagaimana teknis Allah ngasih, itu bukan urusan kita. Allah bisa ngasih lewat orang tua, Allah bisa ngasih lewat tetangga, Allah bisa ngasih lewat sekolah. Allah itu maha kuasa. Terserah Allah mau ngasih pakai cara apa. Akidah. Setelah akidah apa mau? Ibadah. Ibadah nomor 1 adalah sholat. Maka sejak kecil orang tua nyontoni, memberi contoh anaknya sholat. Makanya ibu-ibu itu sunnahnya sholatnya di mana? Di rumah. Supaya apa? Supaya anak pertama kali membuka matanya bisa ngelihat, yang dilihat adalah ibunya yang lagi sholat. Sehingga yang terekam di dalam benaknya adalah, oh begitu tuh cara sholat. Bapaknya juga sunnahnya melakukan sholat sunnah di mana? Di rumah. Lagi-lagi supaya anak itu ngelihat bapaknya lagi sholat. Semenjak dia bisa membuka matanya sampai umur 7 tahun. Sampai umur berapa? 7 tahun. Setiap hari 5 kali dalam sehari dia melihat bapak dan ibunya sholat. Kalau sudah setiap hari selama 7 tahun, berapa tahun? 7 tahun. Ngelihat bapak dan ibunya sholat. Kira-kira umur 7 tahun disuruh sholat, gampang apa susah? Gampang. Karena setiap hari sudah melihat. Ya. Manusia itu adalah pencontoh, peniru ulung. Manusia itu peniru ulung. Apa yang dia lihat itu yang akan dia tiru. Berarti kalau ada anak umur 7 tahun konsolat angel, gue mergane apa? Nah, ada anak umur 7 tahun disuruh sholat kok susah banget. Itu karena apa? Bu, kenapa Bu? Ya karena nggak pernah lihat bapak ibunya sholat. Nah. Sholat, puasa, Ramadan. Jadi para sahabat dulu itu ngajarin puasa itu sampai anak-anaknya ini diselimuraken. Diselimuraken itu diapain? Selimur siapa ya bahasa Indonesia nih ya? Diapain Bu? Dialihkan perhatiannya. Makanya mereka anak-anak yang disuruh latihan puasa itu dikasih apa? Mainan. Begitu perjuangan para sahabat supaya anak-anak mereka terlatih untuk puasa. Walaupun belum wajib, belum balik kan belum wajib.
Tapi mereka pengen anak-anak mereka terbiasa untuk berpuasa. Sehingga nanti ketika balik sudah nggak susah lagi untuk berpuasa. Ibadah. Nomor 1 tadi apa Bu? Akidah. Nomor 2 ibadah. Nomor 3 akhlak. Akhlak kepada orang tua, akhlak kepada kakak, akhlak kepada adik, adab makan, adab masuk rumah, adab masuk kamar mandi, adab tidur, adab berpakaian. Banyak banget. Ya. Jadi penanaman akhlak itu sangat beragam. Penanaman adab itu sangat beragam. Masuk rumah, kemarin kita sudah ajari masuk rumah kita ucapkan apa? Salam. Anak kita masuk rumah diajari sama. Itu namanya penanaman adab. Adab kepada tamu. Masih kecil kalau ketemu dilatih untuk salim. Adab kepada tamu. Ya. Kakak adik tukaran, berkelahi, ya cekcok. Setelah selesai disuruh apa? Salaman, minta maaf. Itu adab kepada saudara. Anak minta kepada orang tuanya angkat suara, diingatkan. Nah, nggak boleh angkat suara. Suaranya sama orang tua harus nggak teriak-teriak. Volumenya yang rendah, yang sopan. Ya. Ketika orang tua konsisten untuk menunaikan hak-hak ini, maka anak akan merasa dihargai keberadaannya. Kalau anak dihargai keberadaannya oleh orang tuanya, maka insya Allah anak itu akan betah tinggal di rumah. Kenapa banyak anak yang tidak betah tinggal di rumah? Karena ada dan tidak adanya dia sama saja. Gak dipedulikan alias dicuekin sama orang tua. Tapi kalau anak itu merasa dihargai, hak-haknya dipenuhi sama orang tuanya, nafkahnya diberikan, pendidikannya diberikan. Ketika anak melakukan kebaikan diapresiasi sama orang tuanya. Ketika anak melakukan kesalahan ditegur dengan cara yang baik. Maka anak ini merasa dihargai. Oh, ternyata saya dianggap ada karena hak-hak saya dipenuhi. Dan kalau dia sudah terbiasa untuk mendapatkan haknya, maka dia pun juga akan menghargai hak orang lain. Kenapa? Karena haknya dihargai, maka dia akan menghargai orang lain. Kapan anak tidak menghargai hak orang lain? Ketika hak-hak dia tidak dipenuhi. Saya tutup dengan sebuah kejadian yang sangat luar biasa di zaman Nabi SAW. Suatu hari Nabi SAW minum. Kenapa? Minum. Bersama para sahabatnya. Sebelah kanan beliau ada anak-anak kecil. Ada satu anak kecil. Di samping kirinya ada orang-orang dewasa yang sudah sepuh-sepuh. Biasanya kalau Nabi SAW habis minum, yang disuruh minum sesudah beliau anak kecil atau orang tua. Dan yang sepi. Anak kecil. Kita itu biasanya mendahulukan orang tua atau anak kecil? Orang tua lah. Biasanya Nabi SAW kalau minum, habis minum itu yang suruh minum sesudahnya adalah orang tua, bukan anak kecil. Tapi yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah, yang duduk di samping kanannya adalah anak kecil. Biasanya Nabi itu akan mendahulukan orang yang duduknya di sebelah kanan, bukan yang sebelah kiri. Karena Nabi lebih menyukai arah kanan daripada anak kiri. Berarti dalam kondisi seperti ini,
Nabi mau kasih orang tua, tapi sayangnya orang tua itu duduk di sebelah kiri. Sebelah kanannya anak kecil. Maka Nabi SAW tahu bahwa hak anak kecil ini adalah minum setelah Nabi SAW. Karena anak kecil itu duduk di sebelah kanan. Nabi pengen mendahulukan orang yang lebih tua. Tapi hak ini dimiliki saat itu oleh anak kecil. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Minta izin. Bayangkan. Minta izin sama siapa? Anak kecil. Nabi minta izin. Kenapa? Karena Nabi tahu ini haknya anak kecil tersebut. Dia duduk di sebelah kanan. Ini hak dia. Maka ketika Nabi SAW akan mengambil haknya, Nabi minta izin. Apakah kita pernah melakukan itu sama anak-anak kita? Jatahnya anak kita. Jatahnya anak kita. Contoh misalnya, anak kita dikasih uang lebaran. Anak kita dikasih uang lebaran. Sama pakde-pakdenya, bulik-buliknya. Biasanya uang itu dititipkan sama siapa? Hah? Ibunya apa bapak? Ibunya. Bu, jenengan pernah nggak pakai duit anak itu buat belanja? Sering. Jenengan izin enggak? Izin enggak, Bu? Nah, kursi citrok sing jawab izin. Liane laporan. Itu hak anaknya jenengan loh, Bu. Mau ngambil itu izin dulu. Kalau dia oke, oke. Tapi kalau dia nggak oke, jangan jenengan pakai. Nabi SAW minta izin sama anak tadi toh. Minta izin. Boleh nggak? Ini saya dahulukan buat orang tua. Ini adalah hak kamu. Karena kamu duduk sebelah kanan. Apa kata anak itu, wahai Rasul? Enggak boleh. Enggak boleh, kata anak itu. Kenapa? Karena mungkin anak ini nunggu-nunggu kapan saya bisa minum, habis ya Pak? Rasul SAW langsung. Maka kata anak kecil itu, wahai Nabi, saya enggak akan berikan hakku kepada siapapun. Maka apa yang dilakukan Nabi? Dikasih haknya. Didahulukan anak kecil itu, baru kemudian nomor 3-nya baru orang-orang tua tadi. Begitulah Nabi SAW mengajarkan kita menghargai hak anak. Padahal ini tidak wajib Pak Bu, tidak wajib. Seandainya Nabi SAW nggak memberikan hak itu kepada anak kecil tadi, langsung diberikan kepada orang tua yang ada di samping kirinya, insya Allah nggak dosa. Karena ini setahu kami sunnah, bukan kewajiban. Kalau hak-hak yang sunnah saja Nabi SAW minta izin, apalagi hak yang sifatnya wajib. Maka tunaikan hak-hak anak kita, yang wajib-wajib maupun yang sunnah-sunnah. Mudah-mudahan akan bermanfaat buat kita semuanya. Masih sisa beberapa menit, silahkan ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik Ustaz, terima kasih jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Ada satu pertanyaan yang masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah memaksa anak bangun sholat subuh karena usia mereka sudah 10 tahun? Apakah hal ini tidak berpengaruh terhadap kejiwaan mereka Ustaz? Jazakumullah khairan. Apakah boleh memaksa anak bangun karena usianya sudah 10 tahun untuk sholat subuh? Boleh. Boleh. Wong anaknya udah berapa? 10 tahun. Kecuali kalau anaknya belum 7 tahun atau sudah 7 tahun sekalipun. Kalau belum 10 tahun belum wajib. Tapi kalau sudah 10 tahun maka sudah wajib. Makanya apa kata Nabi SAW? Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Kalau anak kalian sudah sampai umur 10 tahun kok belum mau sholat, boleh dipukul. Boleh dipukul.
Tapi pukulannya bukan pukulan yang sampai bikin babak belur. Ya. Jadi pukulan yang tidak meninggalkan bekas, hanya sekedar untuk menakut-nakuti anak. Jadi kalau anak nggak bangun, boleh dipaksa bangun. Kalau umurnya sudah berapa tadi? Sudah 10 tahun. Tapi Bapak Ibu yang kami hormati, yang namanya penyuluhan. Kenapa Bu? Penyuluhan. Penyuluhan siapa ya? Pengajaran, penyadaran itu penting. Jadi kita itu sebelum maksa anak itu, kita perlu memberikan pengertian kepada anak kita bahwa kamu ini umurnya sudah 10 tahun, kamu ini wajib sholat. Kenapa kita wajib sholat? Alasannya disebutkan. Karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan itu, karena Rasulullah SAW nyuruh itu, karena kalau kita nggak sholat nanti kita akan sengsara di dunia dan di akhirat. Sebaliknya kalau kita sholat kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi kewajiban kita itu menjelaskan kepada anak dulu. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung dipaksa untuk sholat tanpa ada penjelasan sebelumnya. Satu. Kemudian anak itu biasanya susah bangun karena apa? Karena apa? Karena tidurnya kemalaman. Karena tidurnya kemalaman. Biasanya anak tidur kemalaman gara-gara apa? Mainan HP. Maka anak ini perlu dijelaskan, nak, yang diajarkan sama Nabi kita Muhammad SAW itu habis Isya segera tidur. Orang tuanya perlu nyontoni. Nyuruh anaknya habis Isya cepat tidur, malah wong tuane nonton HP baik. Ya nggak matching namanya. Maka orang tuanya ngasih contoh, ayo nak, kita waktunya tidur kasih. Subhanallah Bapak Ibu, tubuh kita ini punya ritme. Punya apa? Ritme. Ritme siapa ya? Kebiasaan. Punya apa? Kebiasaan. Kalau kita tidurnya gasik, insya Allah tanpa dibangunkan pun, itu waktunya bangun bakalan apa? Bangun. Jadi tubuh kita itu punya ritme. Dan ritme ini perlu dibiasakan, perlu dibangun, perlu dibikin, perlu dilatih ritme itu. Kalau kita tidur jam tengah 9 misalnya, kemudian kita bangun jam setengah 4 atau bangun jam 3, itu kira-kira tubuh kita ini sudah cukup istirahatnya atau belum? Cukup. Misalnya 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Berapa? 7 jam. Cukup atau tidak? Cukup. Tidur 7 jam sudah cukup. Kenapa susah bangun subuh? Karena tidurnya jam 12. Yang lebih parah jam 12 tidur gara-gara maksiat. Itu lebih parah lagi. Ya. Sudah telat tidur, telat tidurnya itu gara-gara maksiat. Ya tambah parah, susah bangun. Maka anak ini perlu dijelaskan. Nah, ini ajaran Nabi habis Isya tidur. Nanti kalau sudah tidurnya cukup dibangunkan, insya Allah gampang. Tidurnya kasih. Kemudian salah satu cara yang lain untuk memudahkan bangun tidur adalah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW sebelum tidur. Baca doa. Wudu. Tidur menghadap sebelah kanan. Sebelum tidur bersih-bersih. Napa Bu? Bersih-bersih dapur, kasur. Bersih-bersih napa? Kasur. Itu sunnah Nabi SAW. Ya. Kalau sunnah-sunnah Nabi SAW ini dilakukan, insya Allah bangunnya akan gampang. Apalagi siang-siangnya juga menjalankan sunnah Nabi SAW, yaitu tidur siang. Wah, itu lebih gampang lagi. Jadi
Enggak sekedar memaksa anak bangun, tapi juga ngajari anak bagaimana supaya gampang bangun. Masih ada pertanyaan? Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Kami bacakan pertanyaan berikutnya. Ustadz, bagaimana cara mengatasi anak korban perceraian? Kita sudah mengajari yang baik dari hal tentang agama sampai tentang aturan sehari-hari di rumah. Misalkan sholat, mengaji. Pada saat diingatkan dan disuruh, dia kerjakan, tetapi kemudian dia lalai lagi. Begitu juga dengan belajar. Mohon nasihatnya Ustaz. Nasihatnya adalah tidak bosan untuk mengingatkan. Itu nasihatnya. Sudah diajak sholat, mau sholat, besoknya lalai lagi. Ya berarti besoknya diajak lagi. Kan Nabi SAW katakan, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak kalian untuk sholat umur 7 tahun. 7 sampai 10 tahun. Berapa tahun? 3. Kita itu 3 tahun nyuruh anak kita sholat. Sehari berapa kali? 5 kali. 5 kali dalam sehari. Kali 3 tahun kali 360 kali. Pinter. Jadi guru matematika 3 kali 3 kali 300 maaf kok 3 5 kali 3 karena 3 tahun kan ya, kali 360 hari berapa? Ribuan kali. Jadi yang namanya membiasakan anak sholat itu ribuan kali. Bukan sehari, 2 hari, sekali, 3 kali, bukan. Maka kalau Anda pengen anak Anda atau anak yang Anda rawat itu rajin beribadah, ya harus tidak bosan-bosan untuk mengingatkan dan mengajar. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dan kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.